Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang muslim hendaknya memiliki karakter ataupun sifat tersendiri di dalam kehidupannya. Dan seseorang muslim yang memiliki sifat yang muttaqin adalah merupakan sifat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan akan ciri-ciri kepribadian seseorang muslim yang memiliki sifat yang muttaqin. Kata Allah di dalam Al-Quran, seseorang yang memiliki sifat yang muttaqin ataupun yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang senantiasa kemudian mengimani akan segala sesuatu hal yang gaib keberadaannya, akan segala sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Kesemuanya mereka yakini oleh karena mereka yakin bahwa sesungguhnya apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu hal yang hak adanya, sesuatu yang benar adanya. Ini ciri yang pertama yang kemudian dimiliki bagi seseorang muslim yang memiliki sifat yang muttaqin, yakni alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang senantiasa kemudian mengimani akan segala sesuatu hal yang gaib keberadaannya. Lalu kata Allah yang kedua yang juga harus dimiliki bagi seseorang muslim yang memiliki sifat yang muttaqin adalah wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah, yakni mereka yang senantiasa kemudian mendirikan perintah Allah yang dinamakan salat. Seseorang muslim yang memiliki sifat yang muttaqin sudah barang tentu senantiasa mendirikan perintah Allah yang dinamakan salat. Paling tidak salat 5 waktu dalam sehari semalam. Mendirikan salat tidak hanya sekedar rutinitas belaka, akan tetapi salat adalah merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap seorang muslim. Bila seseorang muslim sudah kemudian menjadikan salat itu sebagai sebuah need, sebagai sebuah kebutuhan, maka disinilah barometer imannya seseorang, patokan imannya seseorang itu betul-betul masuk ke dalam jiwanya. Salat bukanlah merupakan satu amalan yang berat untuk kemudian kita kerjakan. Ataupun sholat bukanlah merupakan satu amalan yang membutuhkan modal yang mahal. Berbeda halnya ketika kita berimpak, bersedekah, zakat. Kesemuanya itu membutuhkan modal. Terlebih-lebih manakala ketika kita menunaikan ibadah haji. Tidak hanya sekedar modal besar saja yang harus kemudian kita persiapkan dan pada akhirnya kemudian kita keluarkan. Akan tetapi lagi-lagi sholat adalah merupakan satu amalan ibadah yang begitu mudah dan murah. Namun subhanallah, dari pelaksanaan sholat, seseorang terlihat sejauh mana ketaatan mereka terhadap perintah Allah SWT. Kemudian ciri berikutnya kata Allah di dalam Al-Quran yang merupakan ciri seseorang yang memiliki sifat yang muttaqin ataupun yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yakni mereka yang kemudian senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam tidak hanya sekedar mengandalkan teori belaka. Akan tetapi ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Islam itu mencangkup teori yang sangat rasional dan praktek yang begitu mudah. Dengan kemampuan menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya secara tidak langsung kita sudah kemudian ikut membantu demi tegaknya dan jayanya keberadaan Islam di muka bumi ini. Menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa saja dengan membantu pembangunan masjid dan mushola, membantu pembangunan pondok-pondok pesantren, membantu rumah-rumah sakit Islam dan lain sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Dan ternyata tidak sedikit dari mereka yang berada dalam hidup berkecukupan.
Kalau seandainya saja umat Islam yang ada di Indonesia yang berada dalam hidup berkecukupan sanggup menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sanggup menginfakkan untuk pembangunan masjid dan musola, niscaya tidak akan ada lagi panitia masjid yang harus kemudian membuat proposal, yang harus kemudian turun ke jalan untuk minta dana di jalan-jalan sambil kemudian meneriakkan ungkapan lemparkan saja. Ataupun kalau seandainya umat Islam yang berada dalam hidup berkecukupan sanggup untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anak jalanan, anak-anak yatim, niscaya tidak akan ada lagi anak-anak yatim, anak-anak jalanan yang kemudian berdiri di lampu merah sambil meminta-minta di sana. Inilah saudaraku yang merupakan satu manfaat infak yang ada di dalam ajaran Islam. Ingatlah saudaraku bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki itu ada sebagian hak orang-orang miskin yang harus kemudian kita keluarkan untuk mereka. Sudah bukan merupakan satu rahasia lagi kalau pada gilirannya hanya sekedar untuk kesenangan kita pribadi. Kita berani untuk mengeluarkan uang sebanyak apapun tanpa harus kemudian berpikir panjang. Ya. Satu contoh, pada saat akan membeli sebuah mobil mewah yang harganya miliaran rupiah, kita lagi-lagi tidak pernah berpikir panjang untuk mengeluarkan itu semua. Belum lagi pada saat akan makan di sebuah restoran mewah yang harus kemudian mengeluarkan uang yang banyak. Lagi-lagi kita tidak pernah berpikir panjang untuk mengeluarkan itu semua. Belum lagi pada saat kita ingin membeli sebuah HP yang harganya jutaan rupiah. Lagi-lagi kita tidak pernah berpikir panjang untuk mengeluarkan uang sebanyak apapun. Namun sebaliknya, ketika ada orang minta-minta datang ke rumah, mengetuk pintu kita, kita sering berpikir 10 kali untuk mengeluarkan uang yang ada di kocek kita, untuk mengeluarkan uang receh yang ada di kantong kita. Inilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ribut dengan maraknya kriminalitas di sana sini. Kita sering ribut dengan maraknya pelacuran di sana sini. Namun kita pelitnya minta ampun pada saat harus kemudian mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang merupakan salah satu sifat ataupun karakter yang harus kemudian dimiliki bagi seseorang muslim yang memiliki sifat yang muttaqin. Mudah-mudahan semua kita dan umumnya umat Islam dimanapun kemudian mereka berada senantiasa kemudian dijadikan sebagai umat muslim yang memiliki sifat-sifat yang muttaqin, sifat-sifat yang bertakwa. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.